Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak Ibu, saudara-saudari serta anak-anak semua yang bersama persekutuan pada pagi hari ini. Pembacaan firman Tuhan pada Injil Lukas pasal 17 dari ayat 20 sampai dengan 37. Tema Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ketiga ini ialah Kerajaan Allah dimulai bersama Yesus Kristus. Sama? Iya. Kerajaan Allah dimulai bersama Yesus Kristus. Ada dua ayat yang menolong kita untuk mempelajari atau merenungkan bagian ini. Ayat 24 dan 25. Sekali lagi saya mengajak pada bagian ini kita baca bersama-sama. Pada Injil Lukas pasal 17 ayat 24 dan 25. Mari kita baca bersama-sama. Kita mulai. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian ulanglah telah halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, berbicara tentang kerajaan Allah, sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah ada. Yang ada di dalam diri saudara-saudari dan saya. Coba kita ingat doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Doa ini kita ucapkan, kita sampaikan, itu tentunya telah menceritakan atau menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah ada. Dan ada di mana? Ada di dalam kita. Yang kita sedang menuju pada satu bagian yang mana kita mau disempurnakan seperti saya. Di bumi berbicara tentang saudara dan saya. Bumi berbicara tentang perilaku kita, berbicara tentang hidup kita, berbicara tentang kebiasaan kita, berbicara tentang kelakuan kita. Kelakuan yang kurang baik itu ada di bumi, ada di kita. Kelakuan yang benar, kelakuan yang baik itu ada di surga. Itulah yang selalu kita memohon, datanglah kerajaan, datang dalam diri kita. Kita rindu suasana surga, kita rindu damai sejahtera, kita rindu hal yang baik, kita rindu hal yang sempurna yang dari surga itu ada di dalam diri kita. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, banyak terjadi penolakan yang kita baca di dalam ayat 25. Banyak terjadi kehidupan yang tidak mau menerima Kristus Yesus. Banyak terjadi dalam diri kita yang tidak mau belajar tentang kebenaran. Ada banyak yang terjadi di dalam diri kita yang tidak mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah yang ada di dalam pikiran dari orang-orang Farisi. Cara pandang orang Farisi adalah berkaitan dengan kerajaan secara duniawi. Pemahaman dan pengertian mereka kerajaan Allah itu berarti itu ada di bumi, itu ada di Israel, itu ada di Yerusalem. Yang mana pada waktu itu di bawah penjajahan kerajaan Romawi. Jadi konteks yang disampaikan oleh Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, itu mereka beranggapan bahwa itu harus ada di Yerusalem,
ada di Israel. Ini yang ada di dalam pikiran orang Farisi. Sehingga banyak pertanyaan. Tadi kita jumpai di ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, artinya mereka meminta. Terjadi kebiasaan ketika suatu kerajaan yang hadir, itu ada tanda-tanda. Tandanya tidak terlalu banyak, tapi itu menunjukkan perjuangan. Itu mengarah kepada perjuangan. Ada seorang pemimpin, ada seorang pahlawan, ada seorang yang berani untuk menentang atau menantang, atau berani untuk berhadapan dengan pemerintah kerajaan Romawi. Jadi pribadi yang dilihat dan tahu, yang dilihat berpengaruh adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya banyak pertanyaan. Apabila kerajaan Allah akan datang, mau mereka Yesus ini melakukan sesuatu, mengerjakan, dan Yesus bertindak sebagai seorang pahlawan duniawi. Mungkin pada waktu itu juga pasti pikiran-pikiran dulu macam tahu kalahkan Goliat begitu. Nah, ibu bapak saudara-saudara, dalam pembacaan kita hari ini, titik utama yang menjadi harapan kita pada minggu sengsara Yesus Kristus yang ketiga ini, di ayatnya yang ke-25. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Ia menanggung penderitaan. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang berbahagia. Baru beberapa hari kami pulang dari siaran rohani. Ketika tour guide kami menjelaskan tentang Bukit Ratapan. Kenapa Yesus menangis terhadap Yerusalem. Lalu saya berdiskusi dengan teman pendeta dari Medan. Saya bilang, kawan, mengertikah tangisan itu? Dibilang, itu kan peristiwa sudah terjadi di tahun 70. Yerusalem dihancurkan oleh Kaisar Nero. Saya bilang, tidak hanya itu. Yesus menangisi Yerusalem itu adalah Yesus menangisi saudara dan saya. Yang hidup saudara dan saya yang dasarnya percaya, hari ini sudah tidak lagi. Ibu bapak, Bukit Moria, di mana baik Allah pertama dibangun oleh Salomo dan dibangun oleh bangsa Israel sudah kembali dari pembuangan. Sekarang ada masjid besar di atas itu. Masjid kubah batu dan Al-Aqsa. Itu yang Yesus tangisi. Jawabannya di ribuan tahun kemudian. Teman dari Medan itu lagi menang. Kawan benar. Iman percaya kita, Yesus itu sudah ada Allah. Yesus sudah tahu. Yesus tidak tahu hanya beberapa hari, beberapa tahun, tapi ribuan tahun Tuhan Yesus tahu karena dia adalah anak Allah. Terjadi penolakan. Hari ini sampai hari ini, bahkan sampai dunia kiamat, orang Israel tetap masih menangis di Tembok Ratapan. Tembok Ratapan itu ada di bawah masjid itu. Naik seperti masjid. Kubah batu dan Al-Aqsa. Saya lagi sampaikan ke kiai, surga Israel dan sesungguhnya ada di Papua. Saya menangis Bapak Ibu. Saya menangis. Itu di sini iman kuat. Itu di sini percaya Yesus, satu orang yang Yahudi sampai hari ini. Ada 613 hukum yang harus mereka lakukan. Baru lakukan hanya 200. Itu di dalam
Kota Yerusalem, Israel, 200 di luar itu, 216 kalau benar. Itu harus ada di dalam bait Allah yang sesungguhnya. Jadi orang Israel masih merasa makin rindu untuk bangun bait Allah yang sesungguhnya. Saya katakan sama teman pendeta, tangisan Yesus bukan soal tahun 70 oleh Kaisar Nero, tetapi sekarang sepenuhnya. Sekarang sepenuhnya. Hampir Bapak Ibu saudara-saudari, rata-rata kita punya tempat-tempat suci, tempat pelayanan Yesus. Bahkan di Bukit Zaitun pun dia secara ke surga itu sudah ada masjid. Mereka akui bahwa Yesus akan kembali. Ini penolakan, saudara. Tapi satu gereja yang tidak dibongkar oleh mereka adalah bait Allah atau gereja tempat Yesus dilahirkan di Betlehem. Karena apa? Gereja itu ada tambah 3 orang Majus dari Persia. Orang Majus dari Persia itu gambaran dari orang. Jadi tidak mau bongkar karena bilang itu sudah menceritakan tentang Tuhan. Saya bilang sama pendeta, mengertikah bagian ini? Pendeta itu kawan, saya perlu mengerti. Bagian ini menunjukkan sekarang dunia ini kepada secara pemahaman saya, negara-negara ini penghasil minyak terbesar di dunia dibandingkan dengan Israel. Israel tidak punya apa-apa. Kenapa Israel berkumpul dengan Palestina di jalur Gaza? Karena di Gaza itu ada minyak. Israel mau ambil minyak itu. Bukan soal lain. Sebab ada dalam satu bagian negara dari Palestina yang namanya West Bank, itu ada di kota Yeriko. West Bank memang ada di kota Yeriko dan begitu pencobaan. Itu Palestina. Tapi itu tidak ada baku tembak, baku perang. Yang baku perang itu di jalur Gaza. Saya cuma bilang sama penonton, kenapa 3 orang Majus dari Persia datang dengan harta yang luar biasa? Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara itu, saudara-saudara itu harus memberi persembahan kepada Tuhan Yesus. Akhirnya semuanya mereka akan percaya Yesus. Itu sebabnya Golden Gate, pintu emas yang masih tertutup sampai hari ini, di belakangnya itu kuburan Islam semua. Islam Yahudi. Bukan Islam atau bukan kuburan Kristen Yahudi. Kuburan Islam Yahudi. Mereka percaya bahwa ketika Golden pintu itu terbuka, berani yang paling percaya. Bapak saudara-saudari, itu gambaran yang kita jumpai. Bagian ayat 25 dia, penolakan itu terjadi. Penolakan. Mungkin penderitaan yang saudara dan saya hadapi mungkin tidak terlalu, tapi penolakan itu ditolak itu. Ditolak itu karena terjadi penolakan. Lalu saya renungkan Papua. Kalau kita orang asli Papua lemah, maka banyak tempat-tempat kita bagi ke daerah pengembangan tempat-tempat ibadah mereka akan terjadi seperti dia. Orang Papua pemilik hati harus keras. Kalau tidak, kisah Yerusalem, kisah Israel akan ada di kita. Itu yang saya renungkan. Saya bukan pergi untuk cari sesuatu. Percaya bagaimana Tuhan. Sudah beribuan tahun Bapak Ibu Saudara berdoa menangis. Karena akan terjadi seperti sampai hari. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari di ayat 25 juga
dikatakan bagi kita, tapi dalam menanggung banyak penderitaan. Artinya konteks ini berbicara tentang orang yang percaya, orang yang menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Yesus. Itu tantangan dari mana? Dari dalam keluarga. Tuhan Yesus bilang, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Menyangkal diri itu apa? Seperti kisah Lot dan istrinya yang kita baca di ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Siapa di antara saudara dan saya yang punya masa lalu tidak? Masa lalu baik? Tidak toh? Kita ini punya masa lalu, punya hidup yang tidak benar. Bahkan itu secara turun-temurun dari keturunan keluarga kita ada proses penyembahan berhala yang terjadi oleh nenek moyang kita. Coba biar kita punya nemuan para sembah berhala. Itu mau kosong. Semua orang penyembahan berhala itu menguasai dari puluhan ratusan tahun yang lalu oleh leluhur kita. Kalau kita baca di dalam kisah 10 firman, angkatan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku siapa? Angkatan pertama siapa? Pasti kita punya leluhur. Kalau dia sudah hidup di dalam penyembahan berhala, saudara dan saya tidak sungguh-sungguh kepada Kristus, kita terikat di dalam garis itu. Kita ada di dalam kehidupan itu, di dalam darah dan daging kita. Jadi satu orang bilang, saya tuh dari dulu dari kecil, lahir sudah bisa itu baik-baik, omong kosong. Nah, di saat saudara dan saya sudah dewasa dalam rohani, maka hal ini harus kita mulai memohon, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Kita masuk di dalam pelayanan atau di dalam kehidupan rohani yang sesungguhnya. Tapi ayat 25 sekali lagi dikatakan, ia harus menanggung banyak penderitaan. Penderitaan bukan soal saudara dicambuk seperti Yesus, saudara dan saya dipukul, saudara dan saya disiksa, tidak. Tetapi saudara dan saya akan merasa sesuatu yang sesungguhnya, yang awal dari keluarga dia akan mulai keluar. Kebiasaan, budaya, adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara tidak akan bergabung. Saya tidak akan turun di dalamnya. Itu penolakan. Nanti keluarga bilang, oh, dulu tuh kok paling begini, itu dulu. Sekarang kita mau di dalam Tuhan. Ada istiadat kita yang selalu menjadi jebakan. Mau ikut yang baik atau mau ikut yang tidak baik? Mau mengingat hubungan keluarga atau mau mengingat hidup selamat itu? Itu pertanyaan kita. Inilah bagian kita. Keputusan itu ada pada kita, saudara. Pilihan-pilihan itu datang, tapi yang menetapkan, menentukan itu diri kita. Saya mau ikut tuh, saya terlibat tuh. Aduh, itu kiri keluarga. Ingat perkataan Tuhan Yesus. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Barang siapa mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengaku dia di depan Bapakku di sorga. Kita sekarang menuju pada bagian itu. Kita ingin bagian itu jadi bagian kita. Tapi pembacaan kita katakan kita tidak harus menanggung banyak penderitaan. Saudara, berbicara tentang bagian ini sebagaimana saya jelaskan, sebagaimana yang sampaikan dalam pembacaan ini, kisah Nuh, kisah Lot, mungkin lebih banyak ditekankan tentang Lot, bagaimana istrinya mengingat kembali Sodom, Gomora, Atma, di bawah ini kota-kota yang di mana Lot dan keluarga tinggal di sana. Tapi ketika Tuhan membumi hanguskan dengan api belerang, dan teringat adalah hal.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentunya dari bagian ini kita jumpai juga ada beberapa bagian yang berbicara tentang dua orang. Yang di Peranginan itu orang Israel punya rumah, bukan seperti kita rumah yang pakai seng. Orang Israel punya rumah itu kayak batu, tidak ada seng, rumah bukan tempat ini. Jadi bisa dibuat pakai naik tangga. Jadi kalau peristiwa itu terjadi, tidak bisa bilang, nah Tuhan tunggu satu dengan satu barang-barang di bawah. Ini artinya ibu bapak saudara-saudari, dua orang di Kilangan atau dua perempuan di Kilangan, dua orang di Padang, itu berbicara tentang diri kita. Dua orang itu tubuh kita, Bapak Ibu saudara. Ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan bilang, cukuplah kau tunggu di dunia, kau kembali. Kau udah bilang begini, Tuhan tunggu dulu. Saya biasa ku harta, pergi desa barang-barang. Tidak, Tuhan jemput itu. Yang dibawa itu roh. Yang tinggal itu jasmani, bumi. Tanah kembali kepada tanah, roh itu kembali kepada Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 7. Kepada Allah yang mengaruniakan, roh kembali. Soal keputusan yang kau di kanan, kalau masuk surga, tapi tidak kita ada di atas kan? Menyangkut perbuatan selama ini. Iya saudara, itu kan melihat itu. Jadi ketika mau kita menyambut kita di rumah saya, kita bilang tunggu, Bapak saya pulang ke rumah dulu, saya kasih tahu dulu, saya siap di rumah dulu. Tidak. Oh perkendaraan Tuhan bilang mau jemput di situ, ya sudah selesai. Roh di bawah, tubuh yang dulu ya, kebaikan dan keburukannya, cerita tentang dia punya kehidupan. Tapi roh Tuhan tidak mau. Ini yang bicara. Dua. Jadi saudara, itu sebabnya saudara dan saya harus ingat, ada tubuh rohani, ada tubuh jasmani. Ingat, kebanyakan kita lebih menyenangkan tubuh jasmani daripada tubuh rohani. Carilah harta di surga, itu yang akan dibawa oleh tubuh rohani. Cari harta di bumi itu hanya tubuh jasmani yang menikmati, indah, banyak, dan sebagainya. Tapi ingat, harta di surga dibawa oleh tubuh rohani. Ketika Tuhan memanggil, itu yang dibawa. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari, dari bagian firman Tuhan, kerajaan Allah atau tema kerajaan Allah dimulai bersama Yesus Kristus. Hal yang pertama dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudari, kita semua jangan menyangkal dan menolak kasih Kristus. Seberat apapun pergumulan, sakit, beban hidup, ingat Yesus itu ada. Tangannya terbuka, mari kepada. Jangan saudara berpikir saudara berjalan atas pengertian saudara sendiri. Yesus mengundang saudara dan saya. Hal yang kedua saudara, kerajaan Allah itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada di dalam nama-nama lain. Kisah Para Rasul 4:12 bilang, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya tidak diselamatkan. Hanya Yesus Kristus. Saudara, nama itu nama yang luar biasa. Nama itu nama yang indah. Dia yang disahkan oleh Bapa. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah untuk makanan yang tidak mendatangkan binasa, melainkan hidup yang kekal, yang dimeteraikan oleh anaknya Yesus Kristus, sebab Dia yang disahkan oleh Bapa. Meterai itu. Orang Israel keluar dari Mesir.
darah untuk perjanjian. Siapa ke rumah ada darah, selamat. Tidak ada darah, mau masuk. Tanda itu ada di dalam diri saudara dan saya. Yesus Kristus. Nama darahnya menjadi tanda bagi saudara dan saya. Supaya menjadi saudara dan saya ada bersama dengan Bapa di surga. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, tentang kerajaan Allah dimulai bersama Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah Allah. Saudara dan saya adalah bagian itu yang harus menyaksikan dengan kerajaan itu bagi orang lain. Kalau saudara tidak lakukan, saya tidak lakukan, maka saudara dan saya bukan para muridnya, bukan pengikut. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara, dari beberapa hal ini, sebagai milik kepunyaan Tuhan, di minggu sengsara yang ketiga, kita semua harus menyadari bahwa kerajaan Allah itu sudah ada, dan ada di dalam saudara, dan ada di dalam saya. Tuhan memberkati firman bagi kita semua.